kembali lagi di JK Cegongan Komai. Tiga kali tuh sakit loh guys. Pernah mengalami banyak. Apa pernah cinlok sama kadernya atau pengurusnya? Halo semuanya, kembali lagi di JK Cegongan Komai. Nah, kenalin, namaku Suci, masih seperti kayak episode kemarin. Nah, sebenarnya harusnya ini Kak Amanda nih yang jadi host, tapi karena Amanda lagi kena musibah, dia lagi sakit, kasihan deh. Semoga untuk Kak Amanda cepat sembuh ya. Amin. Nah, untuk tema kali ini membangun karakter anggota melalui pendidikan koperasi. Nah, kali ini narasumbernya ada dua orang berbeda dari yang kemarin. Dan narasumber kali ini dua cowok yang sangat cakep. Yang satunya tuh cool, yang satunya tuh lawak gitu loh. Jadi kayak agak lucu kalau kita lihat mukanya, dia kelihatan kan. Nah, narasumber kali ini yaitu ada Mas Nailul dan Wahyu. Halo semuanya. Nah, mungkin dari Mas Nailul boleh perkenalan terlebih dahulu nih. Perkenalkan, saya Muhammad Nailul-Huda. Biasa dipanggil dengan sebutan Nailul. Iya. Cuman kalau teman-teman kampus ada juga yang manggilnya Huda supaya lebih gampang dipanggil Huda. Kalau di Kopma Dewantara sendiri, di periode ini saya diamanai sebagai anggota pengawas untuk mengawasi bidang pengembangan sumber daya anggota atau PSDA. Dan sekarang saya juga masih sebagai mahasiswa aktif di UGRIS ini. Oke, silakan untuk Kak Wahyu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Suci. Perkenalkan, nama saya Wahyu, siswa Amin. Biasa dipanggil Wahyu. Untuk di Kopma sendiri diamanai sebagai Kabid PSDA. Jadi dinaungi oleh Mas Nailul ini selalu pengawasnya. Gitu. Ih, keren, Kapit ya jadi. Sudah Oke. sepakat. Benar-benar sepakat banget ya. Oke, dari kalian kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sedikit baik. Kok sedikit? Kan Harusnya. soalnya sak basah ya, masih semangat. sakit. Ya, BTW dari Mas Nel kayaknya lagi sibuk skripsian ya? Ya, alhamdulillah kalau kabar sehat, baik, dan masih disibukkan juga dengan skripsi tentunya ya semester ini. Ya, semoga cepat sidang dan Amin. usul. Nanti sudah baru. Semoga Aduh, lama kalau nunggu kamu. lama. Kalau sama aku cepat sih, insya Allah. Sama aja. Oke, apa ya? Bagaimana sih perasaannya di Kopma gitu? Gabung di Kopma. Mungkin bisa dari Mas Nailul dulu soalnya sudah yang lebih lama. Oh iya, gitu. betul. Kalau dari saya sendiri alhamdulillah sampai saat ini di akhir semester ini masih bergabung dengan Kopma ya, dan itu merupakan suatu pengalaman juga bagi saya. Tidak hanya teori, kalau hanya di kuliah itu kan kita yang akan kita dapatkan itu kan teori, tapi dulu ketika saya bergabung di Kopma itu hanya melihat ada kegiatan perlombaan. Nah, saya gabung tertarik untuk kegiatan lomba yaitu Jam Kopnas namanya. Nah, dari situlah saya diajak masuk juga di kepengurusan Kopma, mulai dari di kader, terus magang pengurus, prapengurus, hingga menjadi pengurus juga. Dan ternyata juga gak nyangka juga banyak relasinya kita akan dapat yang apapun yang tidak dapat kita dapatkan di perkuliahan, semua itu bisa kita dapatkan di organisasi ini. Dan itu sangat berasa sekali manfaatnya untuk kita aplikasikan nantinya di kemudian hari, dan tidak sekarang, mungkin saja nanti akan lebih banyak manfaatnya di depannya nantinya. Ini dari Wahyu nih. Nah, perasaannya ya sama seperti Mas Nailul, senang bahagia dengan dinamika yang terjadi di dalam Kopma, tetap bahagia soalnya bisa merasakan hal yang tidak bisa dirasakan ketika berkuliah gitu ya, berorganisasi dalam berorganisasi. Nah, gitu. Jadi perasaannya bahagia banget. Oke, tadi kan mengenai Jam Kopnas, itu Jam Kopnas itu apa sih Kak? Mungkin dari Wahyu atau Mas Nailul nih? Oke, dari
Jam Kopras itu event tahunan yang diadakan oleh sebenarnya pesertanya itu kan kopma-kopma se-Indonesia. Nah, tapi yang mengadakan itu dari FKMI, BPP FKMI. Nah, yang jadi panitia itu tuan rumah yang menjadi peserta yang memenangkan juara umum. Nah, dia jadi tuan rumahnya. Jadi di Jam Kopras itu merupakan event paling ditunggu-tunggu sebenarnya untuk semua kopma-kopma di Indonesia. Walaupun dulu waktu saya bergabung itu belum ada Jam Kopnas karena masih lomba di luar Jam Kopnas, namanya kalau tidak salah NCC waktu dulu. Nah, di tahun selanjutnya baru saya bisa mengikuti ajang lomba Jam Kopnas itu. Jadi ya yang awalnya yang saya tertarik itu di lombanya itu, dan kemudian ternyata asik juga kalau kita bisa gabung di kepengurusannya. Oke, berarti untuk jabatan kan acara setiap tahunan ya. Nah, apakah itu tempatnya juga di setiap kampus-kampus atau bagaimana nih? Kalau tempatnya itu kan yang jadi juara umumnya. Nah, seperti tahun kemarin di 2021 itu yang 2022 itu yang juara umum kampus Unila. Nah, jadi Jam Kopnas 2023 itu di Unila di Lampung sana. Jadi untuk pesertanya yang dari Ubris itu ke sana terbang, kayak terbang juga sih, naik bis, habisnya naik kapal gitu. Jadi langsung ke Lampung, dan waktu di Lampung itu yang jadi juara umum Wade Ahmad Dahlan dari Jogja itu. Jadi untuk tahun ini ke teman-teman, untuk peserta Jam Kopnas yang dari Kopma Dewantara itu nanti akan pergi ke Jogja untuk mengikuti perlombaan. Jadi tiap tahun itu tempatnya beda-beda, tinggal siapa yang menjadi juara umum. Nah, misal kalau bisa juara umum 2 kali atau 3 kali, otomatis jadi tuan rumah. Nggak mungkin, karena nggak bisa. Yang jadi tuan rumah nggak bisa jadi peserta gitu. Oke, semoga dari Kopma Dewantara bisa ya untuk tahun depan. Amin. Nah, apa sih yang bikin kalian tertarik masuk di Kopma gitu? Kalau kemarin ketua umum kita itu tertarik karena PDH-nya gitu. Nah, kalau kalian itu karena apa? Cewek-ceweknya, banyak cewek, atau apa ini? Atau banyak makanan ini? Mungkin kalau terkait itu Mas Nerul dulu ya, karena dia yang loyalitas banget sampai dari maba sampai semester akhir masih di Kopma. Kalau dari saya dulu waktu gabung itu masih cukup ragu juga, karena waktu selama SMK sebelum kuliah itu saya sama sekali tidak mengikuti organisasi satupun itu selama SMK. Nah, ketika kuliah ini saya cukup ada perasaan bisa gak ya nanti membagi waktu dengan kuliah, tapi ternyata juga setelah dilakukan ya tidak terlalu kompleks juga kegiatannya. Jadi ketika ada kegiatan pasti di situ tidak akan mengganggu kita untuk waktu kita untuk perkuliahan. Tapi yang menarik waktu dulu itu karena saya menyesuaikan dengan prodi yang saya ambil, karena kan saya ambil prodi manajemen. Terus waktu itu sempat bingung juga, ada berapa puluh UKM ya, unit kegiatan mahasiswa yang sekiranya cocok dengan program studi, jadi ya linear lah gitu. Oh, ternyata ada yang namanya Kopma, Koperasi Mahasiswa. Nah, disitulah saya agak tertarik untuk mengisi waktu luang ketika tidak melakukan kuliah ataupun tugas kuliah. Jadi itu hanya ini saja. Saya rasa itu cukup sesuai dengan program studi yang saya ambil waktu itu, karena kan ada kewirausahaannya juga selain fokus di organisasinya. Itu kalau Kopma saya berpandangan waktu dulu gitu ketika gabung. Itu kalau saya Hampir mirip sebenarnya Memang rasanya saya. iya. Bener, tapi bedanya prodinya nggak linear gitu aja. Prodi apa ini? Kan saya dari prodi BK. Wis, Dia jujur masuk ya. idaman murid-murid katanya. Iya. Sama sebenarnya. Emang iya banyak anak-anaknya nih yang nyantol dari. Kurang tahu ya, soalnya kan saya belum ngajar gitu. Tapi kan dengar-dengar kemarin habis ikut KM, berarti mengajar dong. Iya, alhamdulillahnya kemarin lolos KM. Saya kan KM-nya kebetulan di tingkat sekolah dasar gitu. Ya gitu deh, alasannya kurang bisa, tapi bedanya prodinya tidak linear gitu aja. Sebenarnya kan awalnya diajak teman, tapi yang ngajak malah pergi gitu loh, ditinggalkan.
Duh, 3 kali tuh sakit loh guys. Pernah mengalami banyak. Oke. Kan dari BTW ya, dari Mas Nailul itu sebelumnya pernah menjadi staf PSDA dan lanjut menjadi kabid PSDA. Nah, pertanyaannya nih, apa pernah cinlok sama kadernya atau pengurusnya? Kalau itu kebetulan belum pernah ya. Ah, yakin? Belum, berarti ada Saya potensi. berarti hampir ini. Belum pernah ada potensi. Iya betul. Iya belum pernah, berarti nanti ada belum tahu. Berarti kan belum pernah. Loh, katanya dengar lagi cilok sama Mbak Nufa, sama pengawas guys. Dengar dari siapa Nara? Dari teman-teman kemarin itu ceritanya jalan habis tuh di banding di UNS itu goncengan berdua. Sosok gak lo? Tuh, nyata dari Wahyu nih. Apakah ada PDKT gitu sama kader? Kalau itu jelas tidak, kan bisa dilihat dari tidak salah saya ini seorang profesional. Syala. Dalam organisasi harus tetap profesional gitu loh. Mana yang menjadi haknya, wajibannya gitu. Kan kayak gitu sih. Apa sih? Apa sih? Gitu. Profesional aja sih. Gak ada kayak gitu. Oke, kegiatannya apa aja sih yang ada di PSDA? Mungkin mau dari Mas Nur dulu ya, selaku sesepuh Kalau di PSDA itu saya kira adalah yang paling beda. Artinya beda itu kegiatan kita itu selalu tampak sendiri dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya gitu. Dan karena kan kegiatan kita itu mengikutsertakan semua teman-teman pengurus, jadi nggak hanya kalau dilakukan hanya rekan-rekan PSDA saja, itu akan banyak menguras tenaga, waktu dan pikiran, sehingga seperti kegiatan kepanitiaan, contohnya pendidikan koperasi ya. Nah itu kan agenda kita atas nama Kopma Dewantara, sehingga kita pasti memerlukan bantuan semua teman-teman. Nah di samping itu yang menjadi manfaat poinnya kita itu bisa sambil ini menghafal atau mengetahui karakteristik dari teman-teman yang lain juga, teman-teman pengurus. Nah, karena kan kita secara tidak langsung mengetahui, oh ini si A, ini si B, ini karena kita selalu komunikasi dengan semua rekan-rekan. Ini jadi poin plus untuk terutama prodi BK malahan ya, karena kan belajar untuk membaca pikiran seseorang. Malah Tapi aku di Terawang gitu. BK itu bukan yang langsung menerawang gitu. Seperti kisah Sudin adalah Aduh. menerawang orang. Oke, kan ada pendidikan nih. Pendidikannya ada apa aja nih? Kalau di Kopma sendiri itu ada, di Kopma yang Dewantara ini ya, itu ada 2 kaderisasi pendidikannya. Yang pertama itu pendidikan dasar atau yang biasa disebut PPDK. Itu untuk langkah awal anggota untuk masuk menjadi kader Kopma gitu. Asalnya ada pendidikan menengah untuk menjadi lanjut ke tahap pengurus. Ada 2 pendidikan, tapi kalau sebenarnya itu ada pendidikan lanjut. Ya, namanya pendidikan lanjut ya mas. Nah, pendidikan lanjut itu untuk Mas Nailul, soalnya ini saya kalau terkait di JUT itu kurang paham gitu. Biasanya seringnya ya, kalau di JUT itu khusus untuk pengawas. Jadi yang salah satu syarat untuk masuk menjadi pengawas, artinya nanti setelah menjadi kabid atau ketua umum, biasanya kan nanti misal dia diamanahi, berarti kan selanjutnya menjadi pengawas. Nah itu seringnya diadakan untuk rekan-rekan atau teman-teman pengawas, khusus untuk yang akan menjadi pengawas itu harus menempuh pendidikan lanjut. Cuman kalau di Kopma Dewantara kan kita mengacu pada ADART gitu, sehingga belum ada atau tidak dilaksanakan pendidikan lanjut gitu. Oke, nah caranya untuk bergabung di pendidikannya sendiri itu bagaimana? Kalau bergabung untuk pendidikan sendiri secara runtut ya, berarti dari bawah itu mendaftar sebagai anggota. Berhubung di kampus Universitas Negeri Semarang ini sudah otomatis mahasiswa asal menjadi anggota, jadi nanti ketika ada open recruitment PPDK bisa langsung join ke itu saja. Bisa langsung mendaftar nanti di bulan, masih lama sih. Bulan apa nih kira-kira? Setelah berarti sekitar bulan
Oktober sekitar September, November gitu ya. November. Tinggal dipantau saja terus akun media sosialnya Kukma gitu. Jadi tinggal langsung daftar aja terkait pendidikan dasar. Tapi untuk mengikuti pendidikan menengah harus sudah mengikuti kegiatan pendidikan dasar gitu. Jadi nggak bisa langsung loncat gitu. Ada tahap base step. Nah, seberapa pentingnya sih ikut pendidikannya gitu untuk kader sendiri? Sebenarnya pendidikan itu kan salah satu pengimplementasian prinsip koperasi ya, dimana kalau prinsip itu kan ada semuanya itu kita usahakan sebagai koperasi itu kan kita harus melaksanakan, dan salah satunya kan ada pendidikan perkoperasian. Nah itu salah satu kita melaksanakan mengimplementasikan prinsip dari koperasi itu. Tapi di samping itu memang pendidikan untuk anggota ya, kalau kita kan PPDK dan PMKK ya, itu juga merupakan suatu kebutuhan yang menjadi dasar bagi teman-teman anggota nantinya itu untuk menjadi anggota yang benar-benar bisa berpartisipasi aktif dengan koperasi yang mereka ikuti gitu, khususnya nanti sebelum mereka menjadi pengurus gitu. Jadi memang sangat penting sebetulnya poinnya kan untuk memahamkan kader ataupun anggota supaya mereka tahu apa sih yang dinamakan koperasi, yang dinamakan koperasi mahasiswa itu dari yang mereka belum tahu. Jadi mereka menjadi tahu tugasnya, terus tanggung jawab, hak dan juga kewajibannya sebagai anggota ataupun kader. Itu salah satu pentingnya dari pendidikan untuk anggota itu sendiri. Yang paling penting itu mereka mengetahui prinsipnya, prinsip koperasi ya, yang ada di UU nomor 25 tahun 1992 itu. Oke, berarti ada apa ya, kayak runtutannya gitu ya, menyesuaikan prinsipnya juga. Jadi pendidikan kan untuk apa ya, mempersiapkan kadernya secara pengetahuan dan juga kemampuannya dipersiapkan di pendidikan itu untuk bisa menjadi lanjut ke jenjang selanjutnya. Seperti tadi PMKK untuk menjadi pengurus. Nah, kalau tidak dapat pendidikan menengah kan nanti kebingungan untuk jadi pengurus gitu. Jadi dipersiapkan dulu secara mental, pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Nah, apa sih untuk tantangannya sendiri di pendidikan koperasi? Di pendidikan koperasi kan kita kan kalau Kopma kan anggotanya banyak ya, banyak ya, sebenarnya tidak hanya Kopma, koperasi lain di luar koperasi mahasiswa itu juga banyak juga anggotanya. Nah seringnya ketika kita melakukan pendidikan itu tidak semua bisa mengikutinya, dan kita pun sendiri sebagai pengurus ataupun nantinya panitia penyelenggara itu kadang cukup sulit untuk bisa mengikut sertakan semua ya, tanpa terkecuali artinya semua anggota dalam mengikuti pendidikan perkoperasian untuk anggota sendiri. Padahal itu kan salah satu hak yang harus mereka dapatkan ya, mendapatkan pendidikan gitu, karena ada beberapa faktor juga gitu. Seperti contoh kita kan dengan jumlah misal ribuan anggota ataupun ratusan itu kan tidak bisa langsung satu kali dilakukan pendidikan ataupun hanya 2 kali, berarti hanya 2 pertemuan. Nah itu akan sangat cukup sulit gitu. Padahal kalau kita sendiri kalau di Kopma itu kan hanya satu periode kepengurusan itu kan hanya 1 tahun. Nah jadi selama 1 tahun itu kita biasanya cukup singkat ya, ternyata cukup singkat untuk bisa dilakukan pendidikan kepada semua pengurus dan semua anggota ataupun kader. Itu kadang yang menjadi kesulitan kita dalam menyelenggarakan ataupun melakukan pendidikan kepada kader ataupun anggota yang nantinya menjadi pengurus di rumah, sehingga kita kan seringnya hanya sebagian ataupun bertahap gitu dalam waktu 1 periode atau 1 tahun. Nah, apa sih perbedaan dari yang tadi pendidikan dasar sama yang menengah? Perbedaannya itu apa? Nah, terkait perbedaannya kan yang pendidikan dasar itu kan untuk mereka menuju ke
kadernya Kopma Dewantara. Jadi terkait apa ya perbedaannya di materinya sudah jelas kan. Kalau yang di pendidikan menengah untuk menjadi pengurus otomatis harus terkait manajemen lah, ada manajemen SDM, manajemen operasional, manajemen keuangan, itu materi yang terletak di PMK untuk pendidikan menengah. Jadi benar-benar materi tersebut disesuaikan dengan apa yang ingin dituju gitu kan. Kalau PMK untuk menjadi pengurus, otomatis materinya dipersiapkan untuk mereka untuk mereka beradaptasi ketika menjadi pengurus, itu sudah dipersiapin dari PMK-nya gitu. Jadi perbedaannya di materinya saja sih. Kalau mungkin dari Mas Nurul, apakah setuju dengan pendapat saya terkait materinya aja yang jadi perbedaan? Ya, selain yang pertama materinya ya memang karena beda, ada perbedaan materi dari PPDK. Kalau PPDK dasar itu kita memperkenalkan koperasinya terlebih dahulu. Jadi apa yang seharusnya diketahui oleh anggota ataupun kader ketika dia menjadi anggota, prinsip-prinsipnya dulu terlebih dahulu, yang hal yang menjadi dasar. Kalau PMKK yang pendidikan menengah sebelum jadi pengurus, kita lebih memberikan materi yang kaitannya dengan teknis, artinya manajemen keuangan, bagaimana cara mengelola keuangan, manajemen pemasaran, bagaimana memasarkan produk yang ada di toko retail koperasi mahasiswa, itu sebetulnya. Terus selain itu kita seringnya juga memberikan tambahan berupa praktek ya, jadi ada itu akan lebih memantapkan kader ataupun anggota supaya mereka lebih kena materinya yang mereka dapatkan gitu. Tambahannya itu. Oke, apa sih peran pendidikan koperasi dalam mengembangkan kepemimpinan di kalangan anggota koperasi? Oke, terkait perannya sebenarnya peran terkait kepemimpinan anggotanya sebenarnya bisa didapat dari semua organisasi, tapi ya sama saja sih menurut saya pribadi. Kalau di koperasi sendiri kan juga diajarkan tentang ilmu kepemimpinan dan berorganisasi, ilmu penggunaan komunikasi yang efektif, jadi tinggal mereka saja mengikutinya atau tidak gitu. Jadi ketika mereka mengikutinya, maka itu akan menjadi pemberian pengetahuan kepada teman-teman anggota gitu loh, terkait komunikasi itu seperti apa yang efektif dan kepemimpinan yang baik itu seperti apa. Jadi gitu perannya seperti ya berperan untuk memberikan terkait ilmu-ilmu tentang kepemimpinan berorganisasi dan komunikasi dan lain sebagainya. Oke, selain dari kegiatan di PSDA sendiri, selain ada Jamoknas dan pernikahan, itu ada apa lagi nih yang mungkin terdekat lah gitu? Kalau terdekat untuk bulan ini ya tentunya Jamoknas kan, karena nanti di akhir Juli kita akan melaksanakan perlombaan tersebut. Tapi untuk kegiatan lain yang terdekat itu ada Sarasehan nih. Ini teman-teman udah pernah tahu Sarasehan itu apa? Nah itu apa itu? Aku belum tahu itu. Nah, jadi Sarasehan itu agenda kegiatan yang dinaungi oleh PSDA sendiri untuk memberikan waktu pertemuan antara kader dengan para pengurusnya. Jadi biar mengakrabkan mereka, selain itu mereka mendapatkan materi-materi terkait nantinya untuk menuju ke PPDK-nya atau PPK-nya. Jadi mereka dibekali dulu di Sarasehan terkait materi apa yang nanti sampai PPDK. Jadi ketika PPDK itu tinggal ketika pendidikan dasar itu tinggal pemantapan gitu. Oke, berarti apakah itu Sarasehan harus diwajibkan ikut atau tidak nih? Kalau diwajibkan kan sebenarnya yang diwajibkan kan cuma sholat, wajib sholat. Oh iya betul sih. Tapi untuk Sarasehan ya pantas ya. Dia pantas mau ikut ya lebih baik. Tapi kalau mungkin kegiatan pada hari itu ada kegiatan lain, misalnya ada perkuliahan atau apapun, bisa ikut ke kegiatan selanjutnya ataupun menyimak di grup terkait materi Sarasehan itu materi tentang apa, nanti akan bisa di grup kader gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum gabung ke grup kader bisa klik link di atas. Di atas gimana nih? Di atas saja untuk nantinya join ke grup kader Kopma gitu. Nah jangan lupa ya pada yang menggabung di Kopma Dewantara, pastinya itu seru banget ya. Nah itu seru banget, bisa jadi jalan-jalan juga gitu. Nah untuk Sarasehan itu kan ada itu materinya, apakah itu disampaikan 1 2 kali atau bagaimana?
Kalau ASEAN itu dilaksanakan 1 bulan sekali, biar dalam 1 bulan sekali itu kita ada waktu pertemuan antara anggota ataupun teman-teman pengurus. Tapi kalau mau bertemu setiap hari ya bisa ke kantornya Kopma, itu terbuka untuk siapa aja sih gitu. Tapi untuk pertemuan ASEAN dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Oke, dan jangan lupa untuk teman-teman yang masih bingung ikut organisasi apa, silakan bergabung di Kopma. Ini mumpung kajiannya sangat spektakuler loh. Sangat profesional. Oke, selain dari ASEAN itu ada apa juga? Nah, nanti kan kemarin itu habis melaksanakan PMK pendidikan menengah. Jadi nanti dalam waktu dekat akan ada info terkait magang prapengurus untuk persiapan mereka menjadi pengurus gitu. Dan ada magangnya terlebih dahulu gitu, dipersiapin. Kita lihat kinerja mereka di waktu magang dan juga mereka mendapatkan praktek-praktek cara menjadi pengurus ternyata situasinya seperti ini. Nah, itu terjadi waktu magang di situ juga. Oke, selanjutnya itu kan ada magang nih. Nah, untuk magang sendiri, apakah itu juga harus mengikuti PPDK sama PMKK? Nah, harus toh. Kalau loncat nanti takutnya mereka belum mendapatkan dasarnya, belum mendapatkan menengahnya, tiba-tiba yang jadi pengurus nanti malah kaget tuh. Terus seperti ini malah jatuhnya kok kayak Kopma terlalu berat bagi mereka gitu. Jadi mereka dipersiapin dari dasar sampai ke menengah gitu. Jadi enggak langsung ujuk-ujuk loncat ke atas gitu kan. Ada pepatah mengatakan, Apa ini? ketika kamu mudah untuk mendapatkannya maka kamu akan mudah juga untuk kehilangan gitu. Jadi semua itu ada tahapannya, awal-awal asal pelakon. Masuk. Oke, mungkin sudah segitu saja dulu. Ini dari teman-teman, jangan lupa nonton di YouTube Kopma Dewantara. Dan terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa